Baik sahabat-sahabat Gitek, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah coba merakit PC murah ini. Sekarang kita akan coba memasang beberapa kabel ya, kabel untuk yang terhubung nanti dengan tombol-tombol yang ada di casing gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah tempat mencolokkan kabel-kabel tersebut ya. Ini harus diperhatikan. Biasanya kalau di dekat tempat soket penyelokan kabel ini terdapat informasinya gitu ya di pinggirnya. Contoh nih, kita lihat di sini ada informasinya bahwa yang ini nih tombol jarum yang 2 ini adalah untuk power LED atau indikator lampu untuk power ya, nyala tidaknya. Nah, kalau yang di pinggirnya ini yang 2 ini adalah untuk power switch. Jadi untuk tombol menyalakan power itu CPU ya. Nah, untuk kedepannya ini ada hard disk. Jadi ini indikator hard disk itu menyala atau tidak, atau muter atau tidak, itu dilihatnya dari sini ya, di indikator yang ada di lampu yang ada di casing di depan. Yang adapun yang ini yang jarum yang 2 ini adalah untuk reset ya, tombol reset. Nah, untuk teknik pemasangannya ini baiknya memang biar mudah diingat gitu ya. Tulisan yang ada di soketnya ini kita disimpan di luar aja. Ini contoh tadi power LED ya. Untuk power LED ini nih. Kebetulan kalau power LED biasanya terpisah seperti ini gitu ya. Bentuknya gitu ya. Nah, kita masukkannya di sini ya, di yang atas itu. Jadi tulisannya di luar. Selanjutnya untuk hard disk LED atau indikator hard disk di depan ya tadi ya. Sesuai petunjuk yang ada di mainboard aja. Tulisannya menghadap keluar ya, menghadap keluar dari arah jarum atau motherboard. Oke, sudah. Tinggal ke ini power switch. SW itu switch ya. Jadi si power ini seperti biasa kita masukkan tadi seperti yang bilang di jarum yang keempat ini nih, yang kedua yang sesudah power LED ya. Simpan di sini. Nah, itu ya, tulisannya keluar ya, keluar. Jadi kalau kita lihat dari luar itu bisa dibaca gitu ya. Selanjutnya adalah reset switch atau reset SW. Nah, kita juga memasangnya dengan tulisan menghadap ke luar. Nah, itu seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini nanti ini biasanya dipasang kalau sudah di dalam ya. Cuman biar memudahkan atau biar terlihat gitu, saya sengaja belum bisa memasang motherboard ini ke dalam casing gitu ya. Nah, kita di luar dulu biar dipahami dulu, biar tidak salah memasukkan switch itu ke jarum yang ada di motherboard. Adapun selain tombol tadi ya, power dan lain LED dan lain-lain reset, juga ini ada tombol untuk pin atau untuk soket yang nanti akan terhubung ke USB ya. Ini tulisannya USB. Yang menjadi patokan oleh kita adalah ini di ujung soketnya itu dia ada yang tertutup ini ya. Nah, ini sejalan dengan yang ada di motherboard. Ini kita lihat nah ini ya, kita lihat ada satu jarum yang tidak ada. Nah, yang soket tertutup ini, lubang ini ya kita itu harus tepat posisinya pada yang tidak ada jarumnya ya. Jadi kita masangnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau salah ini tidak akan masuk ya. Selanjutnya adalah audio ya. Ini audio. Nah, untuk soket audio ini di sini ya. Nah, ini ada tulisannya ya. Tadi juga ada tulisannya nih. USB 1 kalau enggak USB 2 gitu ya. Bisa ada 2 atau 3 atau 4 itu banyak ada. Kalau yang motherboard baru sih banyak ya. Nah, untuk audio sendiri nanti ada tulisannya di sini. F audio ya, kelihatan ya. Nah, sama dengan ini audio. Adapun catatannya ini di yang ketiganya itu sama tertutup ya. Tertutup. Nah, itu ya.
Kita lihat, nah itu masukannya harus jalan juga dengan yang tidak ada jarumnya ya. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, kalau tadi kalau tidak pas ini tidak akan masuk. Ya begitu ya. Hati-hati ya cara memasukkannya, takutnya salah nanti si jarumnya itu rusak. Tadi kita udah perkenalkan atau sudah dikasih informasi cara memasang soket power dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke ke cara menginstalasi Windows-nya. Yang kita perlukan adalah kita harus membuat dulu USB yang bisa bootable window ya. Nah, untuk ini nanti saya kasih tahu caranya ya. Kasih tahu caranya di video ini juga gitu ya. Nanti kita lihat caranya bagaimana. Baik, rekan-rekan atau teman-teman Gitek channel ya. Untuk membuat bootable USB kita memerlukan beberapa alat atau tool. Yang pertama tentunya USB ya. Ini contoh kasus saya ini punya USB colokan ya. Ini USB-nya ke komputer ya. Nah, selanjutnya selain itu kita juga memerlukan dua aplikasi untuk pembuatan bootable USB. Dalam hal ini saya akan buat Windows 7 ya. Nah, ini ada dua aplikasi. Yang pertama adalah saya pakai Rufus untuk membuat USB bootable-nya. Aplikasinya Rufus, ini bisa di-download ya di Google. Terus yang kedua adalah mentahan dari Windows 7 yang extensionnya ISO. Jadi kalau mau download carilah yang ISO ya untuk Rufus, karena Rufus hanya menerima yang extension belakangnya itu ISO. Caranya seperti ini. Pertama kita buka aplikasi Rufusnya. Nah, ini kan sudah terdetek nih flash disknya yang saya pasang 32 GB ya. Yang ini nih yang D. Kita cari selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita cari atau select ISO-nya, file ISO-nya. Ini tadi saya simpen di sini ya, USB bootable Windows 7. Ini ada yang Windows 7. Kita open. Nah, ini udah masuk ya di sini. Selanjutnya kita kasih nama si flash disknya itu misalkan Win7 gitu ya, biar mudah dikenal ya. Yang lainnya biarkan ini seperti defaultnya bawaan dari si Rufusnya. Kalau udah seperti itu kita tinggal klik aja ya. Ini ada quick format, berarti nanti akan diformat ya. Kita tinggal klik start ya, start. Nah, dia sedang memformat, dia minta diformat. Oke, kita oke aja. Ini baiknya memang data-data yang ada di USB itu kalau yang penting dipindahkan dulu ya, karena USB ini akan diformat atau dihapuskan datanya. Ini tinggal klik OK. Nah, ini dia sedang proses format, sudah selesai. Nah, sekarang dia udah mulai membuat partisi gitu ya. Nanti dia akan, nah ini copying ya, udah mulai mengcopy file-file yang ada di Windows 7 yang akan kita buat sebagai bootable USB untuk menginstal menginstal Windows di PC atau komputer yang baru yang masih kosong lah gitu ya, masih kosong yang akan diisi. Oke, kita tunggu aja ya sampai selesai nanti prosesnya. Oke, ini udah selesai ya. Cirinya adalah warna hijaunya itu sudah ready gitu ya. Kita close saja, coba kita lihat di flash disknya. Nah, ini filenya ya. File Windows 7-nya sudah ada gitu ya di sini. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti USB yang kita buat itu sudah siap pakai untuk menginstalasi komputer baru atau komputer yang masih kosong ya. Nah, ini kalau sudah jadi, ini masuk di USB ya, USB yang belakang gitu, atau kalau yang ada di depan
kita pasangnya di lubang USB yang ada di depan gitu ya. Kalau yang ada di depan ini kebetulan bekas gitu, jadi udah rusak, kita tidak bisa memasangnya di depan. Oke, semua sudah terpasang, monitor sudah siap. Kita coba nyalakan ya. Dan saat ini kebetulan Windows yang dipakai adalah Windows 7 ya. Dengan asumsi atau dengan pertimbangan ini komputer yang lama gitu ya, jadul. Ditakutkan kalau pakai Windows 10 ada beberapa driver yang tidak support gitu ya, sudah tidak disupport lagi oleh Windows 10 gitu ya. Nah, kita Windows 7, jadi saya buat tabel USB-nya adalah pakai Windows 7. Oke. Nah, ini udah nyala ya. Nah, ketika boot ini ada informasi biasanya kalau nggak escape gitu ya, itu F12 biasanya, tergantung motherboard yang digunakan. Ini adalah untuk memilih prioritas dari boot itu, apakah mau dari hard disk atau dari USB yang kita pasang. Ini salah satu caranya. Cara yang kedua adalah kita masuk ke BIOS, terus men-settingnya di boot prioritinya itu adalah masuk supaya USB menjadi yang pertama gitu ya. Tapi biar cara cepatnya saya menggunakan menu shortcut yang ada di tampilan awal dari BIOS gitu ya. Ini ada dua, pertama SATA itu hard disk, kebetulan kita pakainya yang 160 GB ya kemarin. Nah, ini ada USB. Nah, kita pilih yang kedua ini gitu ya. Enter. Karena ini berisikan Windows 10 itu ya. Kita enter. Oke. Tunggu, ini memang agak lama nantinya karena itu logonya udah keluar ya. Ini seperti Windows 10 padahal saya pasangnya Windows 7 gitu ya. Oke. Ini seperti terlihat. Nanti ada pilihan menunya. Kebetulan ini kita pakai bahasa Inggris aja lah ya. Biar mengerti. Ini kalau sudah masuk ke menu seperti ini biarkan aja, jangan ada yang dirubah gitu ya. Kita klik next aja gitu ya. Nih, next. Kalau ini install now, install. Nah, ini udah mulai berjalan ya. Instalasinya dari USB ke hard disk gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih mau yang mana. Misalkan kita pakainya contoh profesional aja ya. Profesional yang 64 bit. Kita klik next. Ini tergantung nanti USB atau software Windows-nya yang dipakai ya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit gitu ya. Nah, ini di save aja. Kita klik next. Nah, khusus untuk di sini mending masuk di advance ya. Karena kita nanti akan memformat ulang dari si harddisk ini. Kebetulan harddisk ini memang bekas gitu ya. Kita sempat pakai juga biar lebih aman. Kita format dulu ya. Kita kosongkan. Format. Oke. Ini udah selesai ya. Kalau udah selesai, partisinya kita delete. Tadi kalau formatnya tidak jalan ya, tadi sudah diformat, terus tidak keluar ini, tidak aktif, maka delete dulu partisinya ya, yang ini ya, tombol ini. Biasanya sih langsung sih kalau harddisk baru. Tapi ini karena bekas, mungkin ada bekas datanya dan lain gitu ya. Jadi si partisinya sudah ada, kita delete dulu. Kita buat new partisi. Nah, ini kebetulan saya mau buat satu aja dulu ya. Nanti kalau untuk partisi nyimpen datanya atau yang keduanya nanti pas sudah Windows masuk saja. Kita apply. Kita klik OK. Nah, ini dia nyimpen untuk sistem passwordnya. Dan yang kedua yang ini gitu ya untuk instalasi Windows-nya. Kita klik next aja. Nah, ini dia udah proses instalasi gitu ya. Oke, kita tunggu sampai nanti langkah-langkahnya selesai gitu ya. Sudah 10%, kita tunggu ya nanti
sampai ke 100%. Nah, ini 50%. Ya. Kita tunggu nanti udah selesai. Nah, ini tadi udah beres ya 100%. Ini biarkan aja, ini lagi installing update-nya gitu ya. Nanti sampai ke sini finishing off. Pokoknya kita ikuti aja ya, ikuti langkah-langkah yang sudah tersedia dari proses Windows ini. Minta restart ya. Kita bisa diamkan atau kita bisa klik tombol restart ini ya. Oke, kita biar cepet restart aja ya. Nah, ini ketika merestart, kita tidak perlu proses lagi pencet escape dan lain-lain, diamkan aja gitu ya. Biar si apa namanya? Nah, ini biar langsung booting ke harddisk yang sudah terpasang Windows 7-nya ya. Kita pakainya Windows 7. Ini lagi masang registrinya ya, registri dari si Windows itu. Hanya kita diam aja, ikuti langkah-langkah yang di instalasi Windows. Oke, ini udah mulai masuk ya ke menu utamanya. Ini masih proses ya, masih proses, belum selesai. Nanti kita harus ngasih nama komputer dan lain-lain. Nah, ini completing installation ya. Pokoknya ikuti langkah-langkah dari Windows aja. Oke, udah ya. Ini tadi sudah ya, proses perlengkapan atau proses instalasinya. Kita masuk lagi ke menu selanjutnya. Ini dia restart ya. Kita diamkan aja. Ya, ini lagi preparing ya, menu tampilan dan lain-lain. Ini prosesnya seperti ini ya. Oke, nah ini dia masuk ya ke menu awal. Nah, di sini kita harus memberi nama dari PC itu. Misal saya akan kasih nama PS2 ya, PS2. Karena ini rencananya PC ini adalah digunakan untuk mengcopy game-game ada di PS2 ya. Kalau perlu videonya silahkan komen di bawah ya. Nanti saya akan coba buatkan video mengenai bagaimana sih cara mengcopy file PS2 ini ya, PS2 dari CD ke harddisk gitu ya, dengan software tertentu. Next ya, ini password kita lewat aja karena tidak akan memakai password. Kalau mau pakai password di sini ya. Ini untuk produk key kita nanti aja ya, di skip aja atau skip dulu. Nanti kita akan itu kalau sudah di Windows ya, sudah keluar di menu utamanya. Ini kita pilih wilayahnya. Kita pilihnya Jakarta ya, Jakarta, Bangkok. Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta, itu pilih 525 ya. Next. Nah, ini lagi inisial ini Windows finalizing your setting. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah masuk ke Windows 7-nya. Oke, nah ini dia yang saya maksud tampilan awal ya. Sudah ada logo Windows-nya, Windows 7. Sudah ada ini tombol startnya ya. Terus juga, nah ini keluar kan tombol startnya. Keluar. Terus juga ini ada Explorer. Yang harus pertama kita cek adalah driver ya. Caranya klik kanan kita buka dulu Explorer, Windows Explorer ini yang kuning ya. Atau kalau enggak bisa dari sini klik kanan. Ada ya Open Windows Explorer. Nah, ini di komputernya ini di klik kanan. Kita masuk di Properties. Ada di sini Device Manager. Ini untuk lihat spek juga ada di sini ya.
Nah, ini kita coba lihat apakah sudah semua terpasang. Oh, ini udah ya, drivernya udah terpasang, driver displaynya, terus yang lain juga, prosesor sound card, prosesor dan lain sudah ada. Ini Core 2 ya, 3,16, berarti seharusnya tidak ada yang bermasalah ya. Jadi karena ini memang barangnya lama, jadi biasanya otomatis disediakan oleh si Windows 7 ini gitu ya. Kalau yang ada bermasalah, nanti di sini tuh biasanya ada yang tanda seru, kalau nggak tanda tanya gitu ya. Si drivernya itu belum terpasang berarti. Nah, untuk itu kita biasanya harus memerlukan driver dari si untuk Windows 7-nya gitu ya. Kita bisa cari download dengan cara lihat misalkan tipe motherboardnya apa gitu ya. Cari di Google tipe motherboardnya misalkan G31, G61, H61 dan lain-lain, itu cari ya. Mereknya juga sangat berpengaruh, misalkan Foxconn, Gigabyte, Asus gitu. Asus G61 tipe berapa gitu, misalkan MH atau DS3 dan lain-lain lah, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk instalasi Windows seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau bermanfaat seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya, biar kami bersemangat lagi untuk membagi ilmu, terutama di bidang teknologi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.